Di awal film, setelah Charlotte membunuh Wells, Clark tampak sedih atas kematian temannya itu. Dan dirinya menyalahkan ibunya atas semua yang telah terjadi. Di stasiun angkasa Ark, tiba-tiba alarm berbunyi yang menjadi pertanda bahwa Clark telah mati. Namun ternyata, Clark sengaja melepaskan gelangnya untuk dijadikan penelitian oleh Monty. Sekaligus menghukum Abby karena saat ini Clark sangat kesal dengan ibunya. Akan tetapi, sambil menangis, Abby masih yakin bahwa Clark belum mati. Kembali ke camp, semua orang tengah membuat benteng dengan pimpinan dari Bellamy dan Marpy. Karena mereka yakin suatu saat nanti, orang-orang di bumi akan menyerah dan menganggap bahwa kematian Wells tersebut ulah para manusia di bumi. Di sisi lain, Jasper sudah sembuh. Lalu, Octavia pun membawa Jasper jalan-jalan. Akan tetapi, dirinya terjatuh dan melihat potongan jari dari Wells. Setelah itu, Octavia dan Jasper membawa potongan jari Wells dan sebuah pisau kepada Clark dan Bellamy. Di sana mereka melihat bahwa pisau yang digunakan saat membunuh Wells itu milik Marpy. Kemudian, Clark pun langsung melabrak Marpy dan menuduh bahwa Marpy lah yang telah membunuh Wells. Karena dirinya mempunyai bukti sebuah pisau milik Marpy yang tergeletak bersama potongan tangan Wells. Mendengar semua penjelasan dari Clark, semua orang pun langsung menyiksa Marpy. Namun, Clark mencoba mencegahnya. Sayangnya, semua orang terlanjur murka dan berniat menggantungnya di atas pohon. Akan tetapi, tiba-tiba Charlotte berkata jujur bahwa dirinya lah yang telah membunuh Wells. Di tempat lain, Ken curiga karena akhir-akhir ini Abby selalu berkunjung ke stasiun Mecha, yang merupakan tempat Raven memperbaiki sebuah kapsul pesawat. Di sana, Abby meminta pekerjaan harus secepatnya selesai karena ia khawatir kepada anaknya di bumi. Setelah itu, Raven pergi ke tempat seorang wanita bernama Nigel. Di sana, Raven menginginkan regulator tekanan untuk memperbaiki kapsul pesawat yang sedang ia kerjakan. Namun, Nigel menolak dan malah meledek ibunya. Kembali ke bumi, Marpy meminta Bellamy untuk menyerahkan Charlotte. Akan tetapi, Bellamy menolak. Lalu, Marpy pun memukulnya dengan sebuah kayu, serta meminta beberapa orang yang mendukungnya untuk menangkap Charlotte. Untungnya, Clark dan Finn berhasil membawa Charlotte pergi. Di stasiun angkasa Ark, Raven menemui Abby dan mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan regulator tekanan yang dimiliki oleh Nigel. Mendengar itu, Abby lah yang akan menemui Nigel. Seusai bertemu, Abby pun langsung menawarinya sebuah kesepakatan. Di bumi, Clark memarahi Charlotte karena telah membunuh Wells. Kemudian, Finn pun mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam bunker bawah tanah, yang merupakan tempat yang telah ia temukan. Lalu Clark merasa bersalah karena telah mengatakannya kepada Marpy, yang mengakibatkan semua ini terjadi dan membuat kita semua saling membunuh. Akan tetapi ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Charlotte. Tidak ingin membebankan mereka, Charlotte pun memutuskan untuk pergi menyerahkan diri kepada Marpy di saat Clark dan Finn tertidur. Untungnya Bellamy menyelamatkannya. Naasnya, Bellamy mendapati jalan buntu di sisi jurang. Tidak lama kemudian, Clark dan Finn tiba. Lalu, Marpy langsung menyandra Clark dan mengancam membunuhnya jika Bellamy tidak mau menyerahkan Charlotte. Tidak ingin sesuatu terjadi kepada Clark, Charlotte memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang. Melihat itu, Bellamy pun marah dan langsung menghajar Marpy. Tidak hanya itu, mereka juga memutuskan untuk mengusir Marpy dari camp dan membiarkannya hidup sendirian. Di tempat lain, Abby memberikan sebuah regulator tekanan dari Nigel kepada Raven. Di sisi lain, Ken menemui Nigel. Di sana, Nigel membocorkan rahasia Abby dan mengkhianati kesepakatan mereka berdua dengan mengatakan bahwa Abby meminta sebuah tekanan regulator. Kembali ke Abby, Jackson menghubunginya dan mengatakan Ken sedang pergi ke Mecha dan akan menangkap mereka berdua. Kemudian, Abby menyuruh Raven untuk segera meluncurkan pod kapsul tersebut, apapun yang terjadi. Dan dirinya akan pergi mengalihkan Ken serta para petugas. Lalu, Raven pun berusaha secepat mungkin untuk memasang regulator tekanan tersebut.
Namun, tiba-tiba regulator mengalami kebocoran yang ternyata Nigel sengaja memberikan regulator yang rusak. Melihat itu, dirinya tidak ada pilihan lain dan nekat meluncurkan pod kapsul meskipun regulator tekanannya mengalami kerusakan. Di sisi lain, Abby berhasil ditangkap oleh Ken dan menanyakan apa yang sedang kalian lakukan. Akan tetapi, tiba-tiba mereka merasakan getaran sebuah pod kapsul yang diluncurkan. Dan memang itu adalah Raven yang sudah meluncur ke bumi. Di tempat lain, sepertinya Monty berhasil untuk menghubungi Ark menggunakan gelang milik Clark. Akan tetapi, tiba-tiba gelang yang dipakai semua orang terbakar, yang membuat layar semua orang menjadi gelap. Dan ternyata, penelitian Monty gagal. Melihat itu, Finn langsung marah. Di sini, Clark mencoba menenangkan Finn. Namun mereka berdua terbawa suasana dan langsung cem-ceman. Dan pada saat itulah mereka berdua mulai jatuh cinta satu sama lain. Di stasiun angkasa Ark, Thelonious mengatakan bahwa Abby dibebaskan dari tersangka tahanan karena Abby sangat dibutuhkan dalam medis. Tidak hanya itu, Telo juga mengatakan bahwa Dewan sudah menyetujui untuk pengurangan populasi sebanyak 320 orang. Dan pengurangan populasi tersebut akan dilaksanakan pukul 12. Di sisi lain, Raven mulai meluncurkan pendorongan ke bumi. Akan tetapi, tiba-tiba pod kapsul mengalami masalah dikarenakan regulator tekanan yang rusak. Dan hal itu dilihat oleh Clark dan Finn. Kemudian, Clark dan Finn pun bersiap pergi ke camp untuk memberitahukannya ke semua orang. Namun, sesampainya di sana, mereka melihat Bellamy sudah tidak ada dan berasumsi bahwa Bellamy ingin sampai ke tempat jatuhnya pod sendirian. Di sisi lain, ternyata Octavia mengikuti Bellamy. Lalu, Bellamy menyuruhnya untuk kembali ke camp dan mengatakan jika Ark tahu kita semua masih hidup, mereka akan datang dan membunuhnya karena dirinya telah menembak Thelonious dan mengira telah membunuhnya. Mendengar perkataan sang kakak, Octavia pun langsung pergi. Di tempat lain terlihat Abby sedang memeriksa seorang anak kecil bernama Rhys. Di sana ia sedang memeriksa matanya karena sebelah matanya mengalami kebutaan. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan ayah dari Rhys yang bernama Lemkin. Abby pun lalu mengatakan bahwa anaknya akan mengalami kebutaan seumur hidup. Di sisi lain, Ken mengatakan pasokan oksigen di sektor 17 akan dihentikan dan Ken membutuhkan persetujuan dari kanselir Thelonious. Kemudian, Telo pun menyetujuinya dan dirinya juga memutuskan berada di sektor 17 untuk musnah bersama yang lainnya. Mendengar itu, Ken pun tampak kaget. Kembali ke bumi, Bellamy sudah tiba di tempat jatuhnya pod. Kemudian ia mencabut sebuah radio yang terhubung dengan Ark lalu membuangnya ke sungai. Tidak lama setelah itu, Raven terbangun dari pingsannya dan dirinya bertemu dengan Clark dan Finn, yang ternyata Finn merupakan kekasih Raven. Melihat itu, Clark pun tampak cemburu. Di sana, Raven sangat takjub dengan keindahan bumi. Kemudian, Raven mengatakan bahwa sekitar 300 orang akan dibunuh untuk mengurangi populasi. Raven pun lalu mencari radio yang telah ia bawa untuk menghubungi Ark. Akan tetapi, dirinya tidak menemukannya. Di sisi lain, Octavia sedang berjalan pulang ke camp. Namun dirinya merasakan ada yang sedang mengikutinya. Dan ia pun bergegas lari karena ketakutan. Naasnya, dirinya terpeleset dan langsung jatuh pingsan. Kembali ke Clark, akhirnya dirinya bertemu dengan Bellamy. Di sana, Raven mengatakan bahwa Bellamy telah menembak kanselir. Akan tetapi dia tidak mati. Mendengar itu, Bellamy pun kaget dan langsung memberitahukan di mana tempat dibuangnya radio tersebut. Di tempat lain, Abby sudah mengetahui bahwa Thelonious akan ikut serta dalam pemusnahan 320 orang. Kemudian, Abby mencoba membujuk Telo untuk mempertimbangkan semuanya. Setelah itu, Abby pergi ke ruangannya dan melihat sebuah video suaminya dulu yang sedang memberitahukan masalah Ark ke semua orang. Yang ternyata, Abby nekat meng-share video tersebut agar semua orang tahu masalah yang terjadi di Ark sekarang. Melihat itu, Thelonious dan Ken pun panik dan bergegas ke tempat Abby untuk menghentikannya. Akan tetapi, setibanya Ken di sana, Abby telah berhasil memberitahukan semuanya.
Di bumi, Finn meminta maaf kepada Clark karena tidak memberitahunya. Lalu tibalah seorang menemukan radio tersebut. Sayangnya, Raven membutuhkan setengah hari untuk memperbaiki radionya. Akan tetapi dirinya harus cepat menghubungi Ark. Dengan bantuan semua orang, mereka pun berusaha membuat beberapa roket agar bisa menghubungi Ark bahwa mereka masih hidup. Di sisi lain, Abby dimarahi oleh Telo dan Ken karena perbuatannya itu. Namun tidak lama kemudian Lemkin datang dan mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi sukarelawan demi memberikan keselamatan kepada anaknya. Tidak hanya Lemkin, semua orang pun berbondong-bondong ingin menjadi sukarelawan dengan alasan yang sama, ingin membantu dan menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Setelah itu, Ken memberikan daftar bahwa semua yang akan jadi sukarelawan sudah lebih dari cukup. Dan dirinya meminta agar Thelonious untuk tidak ikut dalam pemusnahan tersebut karena dirinya merupakan seorang pemimpin yang baik untuk semua orang. Di sisi lain, Lemkin menemui anaknya untuk terakhir kalinya. Di sana, Lemkin beralasan bahwa dirinya harus kerja lembur. Sambil memeluk sang anak, ia berkata bahwa dirinya sangat menyayanginya. Kemudian, pemusnahan pun akan segera dimulai. Semua sukarelawan masuk ke ruangan sektor 17. Lalu setelah semua masuk, Telo pun langsung menghilangkan oksigen di tempat tersebut. Dan tidak lama kemudian, semua orang pun langsung mati seketika. Di tempat lain, Octavia sudah terbangun dari pingsannya dan melihat penduduk bumi di hadapannya. Di sisi lain, Raven telah berhasil membuat beberapa roket dan langsung meluncurkannya ke udara. Agar dilihat oleh Ark, dan ternyata memang benar. Roket-roket tersebut berhasil melewati atmosfer dan dilihat oleh Abby serta Thelonious.